Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana proses pencapaian penerangan sempurna Pangeran Siddhartha Gautama hingga pembabaran Roda Dhamma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandi Karnia Sugihartana. Salam sejahtera bagi kita semua. Sotihotu Namo Buddhaya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang lain. Proses pencapaian penerangan sempurna terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu belajar dari Alara Kalama dan Udaka Ramaputa, masa pertapaan keras, gangguan mara, lalu mencapai penerangan sempurna. Lalu terdapat juga permohonan Brahma Sahampati, pembabaran Roda Dhamma yang pertama, dan 45 tahun Buddha membabarkan Roda Dhamma. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu belajar dari Alara Kalama dan Udaka Ramaputa. Saat itu, di Majjhima Desa terdapat banyak guru agama. Masing-masing mengajarkan cara latihan serta ajarannya sendiri kepada para siswanya di pertapaan mereka. Pangeran Siddhartha yang pergi meninggalkan istana melakukan perjalanan sebagai pertapa untuk mencapai penerangan sempurna. Ia turun dari Bukit Pandawa dan menuju kota Wesali, tempat seorang guru agama yang ternama, Alara Kalama, tinggal bersama para siswanya. Saat Siddhartha sampai di pertapaan Alara Kalama, ia menghadap sang guru dan mengajukan permohonan dengan berkata, "Oh sahabat Kalama, saya ingin menjalani hidup suci dalam persamuan Anda." Mendengar hal itu, Alara Kalama mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan dorongan kepadanya. "Anda boleh tinggal di sini, oh sahabat mulia. Ajaran saya adalah demikian rupa sehingga orang yang pandai yang berlatih dalam ajaran ini dapat segera menyadari pengetahuan langsung seperti yang diketahui dan yang didiami oleh gurunya dengan gembira." Karena memiliki kepandaian yang luar biasa, Siddhartha dapat mempelajari ajaran Alara Kalama dengan pesat. Tak lama kemudian, ia mampu melafalkan dan mengulangi ajarannya dengan benar dan lancar. Namun semuanya ini tidak membawanya kepada penembusan kebenaran tertinggi. Biarpun demikian, Siddhartha pun tetap berusaha dengan tekun, dan dalam 2 atau 3 hari saja, ia telah menyadari dan mencapai ketujuh pencapaian duniawi melalui pengetahuan langsung, sampai pada tataran Akincana Yatana Jana yang didiaminya dengan bahagia. Namun semua ini tetap tidak membawanya kepada penembusan kebenaran tertinggi. Alara Kalama kemudian sangat bahagia mendengar pencapaian siswanya yang menonjol ini. Sesuai dengan sifat pertapa sejati yang tanpa iri dan tidak mementingkan diri sendiri, ia terang-terangan memuji Siddhartha. Alara Kalama lalu meminta para siswanya berkumpul. Kemudian berkata, "Oh para siswa, telah saya capai ketujuh pencapaian duniawi. Demikian pula halnya dengan rekan pertapa yang mulia ini. Nah, sejak saat ini, separuh dari kalian harus belajar dari rekan pertapa yang mulia ini. Sisanya dapat belajar dari saya." Demikianlah Alara Kalama menempatkan siswanya Siddhartha sejajar dengan dirinya dan mempercayakan separuh dari para siswanya kepada Siddhartha. Siddhartha segera merenungkan sifat dan manfaat dari pencapaiannya ini dalam kehidupannya saat ini, dan apa yang akan diperolehnya dalam kehidupan berikutnya. Ia akhirnya mengetahui sifat dan manfaat dari pencapaiannya itu serta tumimbal lahir yang akan terjadi padanya di Akincana Yatana, alam Brahma tanpa materi. Mengetahui hal ini, ia berpikir, ajaran ini tidak membimbing menuju lenyapnya nafsu, keinginan, sirnanya nafsu, terhentinya penderitaan, tercapainya kedamaian pikiran, tercapainya pengetahuan langsung, tercapainya pencerahan, dan tercapainya nibbana. Siddhartha pun merasa tidak puas dengan ajaran ini, yang hanya menghasilkan tercapainya tataran konsentrasi pikiran yang tinggi, namun tidak memberikan jawaban terhadap persoalan hidup dan mati, usia tua, dan penyakit yang senantiasa ada di pikirannya.
Ia tak berminat memimpin persamuan para pertapa sebagaimana yang ditawarkan gurunya yang murah hati itu sebelum ia menyempurnakan dirinya terlebih dahulu. Akhirnya dengan hormat, ia mohon pamit kepada gurunya, Alara Kalama. Setelah itu, tidak sulit bagi Siddhartha untuk menemukan guru agama lain yang lebih pandai dari yang sebelumnya, karena saat itu di Majjhima Desa terdapat banyak sekali guru agama dengan tradisi mereka masing-masing. Siddhartha segera meninggalkan Wesali dan berjalan menuju negeri Magadha. Ia menyeberangi sungai Mahi dan sejenak kemudian sampai di pertapan lainnya di tepi sungai tersebut. Pertapan itu dipimpin oleh seorang guru agama yang sangat dihormati bernama Udakara Maputa. Siddhartha mendekatinya dan mengungkapkan keinginannya untuk menjalani hidup suci dalam persamuan itu. Udaka merasa gembira dan menerimanya sebagai siswa. Lalu ia pun membabarkan ajarannya serta memberikan dorongan kepada Siddhartha dengan menyatakan bahwa karena Siddhartha adalah orang yang pandai, ia segera juga dapat menyadari ajaran tersebut dan hidup bahagia. Siddhartha segera dengan tekun mempelajari ajaran dan jalan latihan itu. Karena kepandaiannya, ia mampu menguasai ajaran itu dengan cepat. Namun, ia menyadari bahwa ajaran tersebut tidak mampu membuat dirinya menyadari kebenaran tertinggi. Siddhartha yang memiliki keyakinan teguh atas teknik meditasi yang diajarkan oleh Udakara Maputa tersebut, lalu mengarahkan usaha, perhatian murni, konsentrasi, serta kebijaksanaannya ke dalam praktik tersebut. Dengan segera ia berhasil mencapai ke-8 pencapaian duniawi tersebut sampai pada tahap Newasana Nasana Yatana Jana yang merupakan tataran konsentrasi duniawi tertinggi. Mendengar pencapaian dari siswanya yang pandai, Udaka berseru gembira dan mengajak Siddhartha seperti ini. Sahabat, berbahagialah kami. Sungguh kami berbahagia dapat menjumpai seorang pertapa mulia yang memiliki kepandaian yang tinggi, hebat, dan tiada banding seperti Anda. Ajaran yang diketahui Rama juga Anda ketahui. Ajaran yang Anda ketahui juga diketahui Rama. Seperti Rama, demikianlah pula Anda. Seperti Anda, demikianlah pula Rama. Mari sahabat, sejak saat ini Anda harus memimpin persamuan pertapa ini. Demikianlah, tidak seperti guru sebelumnya, Udaka menghormati Siddhartha dengan memintanya untuk menjadi guru mereka dan memimpin semua siswa. Akan tetapi, Siddhartha segera mengetahui bahwa pencapaiannya itu bukanlah apa yang ia cari. Dengan pencapaian ini, ia hanya akan terakhir di Newasana Nasana Yatana, alam Brahma tanpa materi. Namun, tujuan akhirnya sama sekali belum tercapai. Ia sadar bahwa cita-cita spiritualnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan cita-cita mereka yang selama ini membimbingnya. Ia akhirnya menyadari bahwa tak seorang pun mampu mengajarkan pada dirinya apa yang tengah ia cari. Karena tidak puas terhadap pencapaian duniawinya, ia meninggalkan pertapaan Udakara Maputa setelah mengungkapkan rasa syukur terhadap semua bimbingan, perlengkapan, dan penghargaan yang telah diberikan kepadanya. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian kedua, yaitu masa pertapaan keras Pangeran Siddhartha Gautama. Pada awal pertapaannya, Siddhartha mencoba berbagai macam jenis penyiksaan diri. Dia melakukan hal tersebut karena ia berpendapat bahwa dengan melakukan penyiksaan diri yang semakin berat, maka pasti akan mendapat penerangan sempurna. Setibanya di desa Uruwela, dia mencari tempat yang hening, berhutan rimbun, dan dekat dengan aliran sungai yang tenang. Kemudian Siddhartha memutuskan untuk menetap di sana dan melakukan berbagai metode bertapa penyiksaan diri. Siddhartha segera dengan tekun mempelajari ajaran dan jalan latihan itu. Karena kepandaiannya, ia mampu menguasai ajaran itu dengan cepat. Namun, ia menyadari bahwa ajaran tersebut tidak mampu membuat dirinya menyadari kebenaran tertinggi. Saat itu, terdapat 5 pertapa yang bertapa bersama Siddhartha. Mereka adalah Kondana, Wapa, Badia, Mahanama, dan Asaji.
Siddhartha melakukan berbagai macam penyiksaan diri. Salah satunya adalah dengan berhenti makan. Setelah itu, tubuhnya pun menjadi kurus dan tidak bertenaga. Tapi tekadnya sama sekali tidak tergoyahkan. Dewa Saka kemudian melihat Pangeran Siddhartha dan merasa cemas dengan usaha Pangeran Siddhartha dalam mencapai penerangan sempurna. Lalu Dewa Saka muncul dengan membawa gitar dan memainkan sebuah musik. Mendengar musik tersebut, Pangeran Siddhartha berpikir, ia memetik senar pertama yang terlalu kencang maka akan terputus. Senar kedua terlalu lemah sehingga tidak bersuara. Senar ketiga tidak terlalu kencang dan tidak terlalu lemah, maka menghasilkan suara yang merdu. Lalu Siddhartha berpikir bahwa, sekarang aku mengerti bahwa pertapa harus mencari jalan tengah untuk mendapatkan penerangan sempurna. 5 pertapa yang bertapa bersama Siddhartha menjadi ragu bahwa Pangeran Siddhartha tidak dapat mencapai penerangan sempurna walau sudah bekerja keras. Lalu mereka pun memutuskan untuk meninggalkannya. Sepanjang hari, dia berlatih dengan tekad yang kuat dan berharap dapat mencapai penerangan sempurna di keheningan malam yang bebas dari lalu lalang orang-orang. Lalu terdapat seorang wanita bernama Sujata yang ketika harapannya terkabul, ia akan menyiapkan nasi susu untuk dipersembahkan kepada dewa yang tinggal di bawah pohon banyu. Kemudian datanglah seorang wanita yang memberi kabar kepada Sujata bahwa dewa pohon yaitu Siddhartha Gautama telah siap untuk menerima persembahan. Lalu wanita tersebut memberikan mangkok emas yang berisi nasi susu kepada Pangeran Siddhartha sebagai rasa terima kasih karena semua harapannya terkabul. Setelah menghabiskan nasi susu tersebut, ia pergi ke sungai Neranjana untuk membersihkan diri. Pada hari itu, setelah membersihkan diri, Siddhartha kemudian bermeditasi di bawah pohon sala dekat sungai tersebut. Pada saat senja, Siddhartha meninggalkan pohon sala dan berpindah ke bawah pohon bodhi. Sewaktu perjalanan, dia bertemu dengan seorang tukang rumput bernama Sotya yang mempersembahkan rumput kepadanya. Siddhartha kemudian meletakkan rumput tersebut sebagai alas duduk di bawah pohon bodhi. Kemudian dia duduk dengan menghadap ke arah timur. Setelah duduk, Siddhartha pun bertekad, meskipun tubuh dan darahku mengering, aku tidak akan berdiri meninggalkan tempat ini sebelum memperoleh cara pembebasan diriku dan seluruh makhluk hidup dari lingkaran kelahiran dan kematian. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gangguan Mara. Pada saat itu, muncullah Mara yang merupakan dewa hawa nafsu disertai bala tentaranya yang maha besar. Melihat bala tentara yang sedemikian besar datang, semua dewa yang sedang berkumpul di sekeliling Siddhartha seperti Mahabrahma, Saka, Raja Naga Mahakala segera menyingkir dari tempat itu. Dan Siddhartha pun ditinggal sendirian dengan hanya berlindung kepada 10 paramita yang sejak lama dilatih. Tujuan Mara mengganggu Siddhartha adalah untuk mencegah Siddhartha menemukan jalan yang mengakhiri penderitaan. Jika Mara membiarkan Siddhartha, maka ia akan segera menemukan jalan yang mengakhiri penderitaan tersebut. Oleh sebab itu, Mara berniat mengganggu dan juga menghancurkan perjuangan Siddhartha. Akan tetapi, hal yang dilakukan Mara tidak ada yang berhasil, dikarenakan kuatnya perlindungan dan tekad Pangeran Siddhartha untuk tetap bertapa guna mencapai penerangan sempurna. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penerangan sempurna. Akhirnya, Siddhartha menemukan bahwa penyebab utama lingkaran kelahiran dan kematian semua makhluk hidup adalah kebodohan batin, kemelekatan, dan nafsu akan kesenangan duniawi yang tidak nyata dan tidak kekal. Oleh sebab itu, bagi mereka yang ingin terbebas dari lingkaran kelahiran dan kematian, hendaknya melenyapkan segala nafsu, ketamakan, dan kemelekatan. Siddhartha juga memperoleh kemampuan untuk
melenyapkan kekotoran batin, terbebas dari segala kegelapan batin, memahami penyebab penderitaan, dan cara mengatasi penderitaan tersebut. Siddhartha Gautama mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi tepat pada saat bulan purnama Sidi pada bulan Waisak ketika ia berusia 35 tahun. Selanjutnya kita akan membahas tentang permohonan Brahma Sahampati. Pada saat itu, Brahma Sahampati dengan tubuhnya yang bercahaya terang tiba-tiba turun dari alam Brahma dan berdiri di hadapan Buddha. Setelah memberi hormat, Brahma Sahampati pun berkata, "Demi belas kasihan kepada para manusia, semoga Tathagata berkenan mengajar Dhamma. Meski Dhamma dalam dan sulit, namun di dunia ini ada juga orang-orang yang dihinggapi sedikit kotoran batin sehingga dapat pula mengerti Dhamma yang diajarkan." Setelah Buddha memahami permohonan Brahma dan demi belas kasihnya kepada semua makhluk, Buddha pun menanggapi permohonan tersebut dan mulai membabarkan Dharma kepada semua makhluk itu. Berikutnya adalah penjelasan tentang pembabaran roda Dhamma yang pertama. Setelah mendengarkan permohonan dari Brahma Sahampati untuk mengajarkan Dhamma, untuk pertama kalinya Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada 5 orang pertapa, yaitu Kondana, Mahanama, Badiya, Wapa, dan Asaji. Dengan keyakinan yang kuat, Sang Buddha mulai menyampaikan dhammanya yang pertama yang dikenal dengan nama Dhammacakkappavattana Sutta yang artinya khotbah pemutaran roda Dhamma. Isi khotbah tersebut adalah tentang 4 kesunyataan mulia yang terdiri dari duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Setelah Sang Buddha selesai menyampaikan khotbah, Kondana memperoleh mata Dhamma, yaitu mencapai tingkat kesucian pertama, yaitu Sotapanna. Kondana mendapat gelar Anya sehingga ia disebut Anya Kondana. Disebut demikian karena ia tidak ragu-ragu lagi tentang kebenaran ajaran Sang Buddha. Setelah mendapat gelar tersebut, Anya Kondana menjadi biku pertama yang ditahbiskan dengan ucapan Ehi Biku, yang artinya mari biku. 2 hari setelah itu, Wapa dan Badiya memperoleh mata Dhamma dan ditahbis dengan ucapan Ehi Biku. 2 hari kemudian, Mahanama dan Asaji juga memperoleh mata Dhamma dan ditahbis dengan ucapan Ehi Biku. 5 hari setelah memberikan khotbah pertama, lalu Sang Buddha menyampaikan khotbah yang kedua dengan judul Anatalakkhana Sutta. Inti khotbah kedua ini tentang 5 kelompok kehidupan atau pancakanda itu sesungguhnya adalah tidak kekal dan selalu mengalami perubahan. 5 kelompok kehidupan atau pancakanda terdiri dari rupa atau nama, atau batin atau jasmani, wedana atau perasaan, sana atau pencerapan, sankhara atau pikiran, dan winana atau kesadaran. Sewaktu kelima biku tersebut merenungkan khotbah kedua Sang Buddha ini, mereka mampu membersihkan pikirannya dari kekotoran batin dan kemelekatan, dan selanjutnya mencapai tingkat kesucian tertinggi, yaitu arahat. Selanjutnya Sang Buddha mengajarkan dhammanya kepada seorang pemuda bernama Yasa. Yasa adalah anak seorang pedagang kaya raya seperti halnya Pangeran Siddhartha. Ia juga memiliki 3 buah istana dan hidup penuh dengan kemewahan serta dikelilingi oleh gadis-gadis cantik. Yasa meninggalkan kehidupan yang mewah pada waktu tengah malam setelah melihat para pelayan tidur dengan pulas. Yasa menemui Sang Buddha lalu memberi hormat dan duduk di sampingnya. Sang Buddha membabarkan Dhamma dengan judul Anubbhumikata, yaitu uraian mengenai pentingnya berdana, hidup melaksanakan sila, lahir di surga sebagai akibat berbuat baik, menahan nafsu keinginan, serta 4 kesunyataan mulia. Yasa kemudian memperoleh tingkat kesucian arahat ketika Sang Buddha mengulang khotbah tersebut kepada ayah Yasa. Bagian berikutnya yaitu 45 tahun Buddha membabarkan roda Dhamma.
Selama hidupnya, Buddha selalu aktif dalam mengajarkan Dhamma kepada setiap makhluk hidup. Pada 20 tahun pertama menjadi Buddha, Buddha berpindah tempat dari satu kota ke kota lain untuk mengajarkan Dhamma. Tahun ke-1, Buddha membabarkan khotbah yang berisi Dhammacakkappawatthana Sutta, Anatalakkhana Sutta, dan Adita Pariyaya Sutta. Buddha mengalih yakinkan kelima petapa dan mendirikan persamuan biku atau sangha, dan 3 pernaungan atau tisarana. Buddha juga mengalih yakinkan Yasa dan ke-54 sahabatnya, mengutus para duta Dhamma pertama, mengalih yakinkan ke-30 pangeran yang dikenal sebagai Badawagya di hutan Kapasika, dan mengalih yakinkan ke-3 sapa bersaudara beserta 1000 orang pengikut mereka. Tahun kedua sampai tahun keempat, Buddha berada di Veluwanarama dekat Raja Gaha. Buddha menemui Raja Bimbisara dan bertemu Anathapindika. Di bulan Magha, para biku dalam jumlah banyak berkumpul tanpa diundang, dan Buddha menyabdakan Oada Patimokkha dan menunjuk biku Sariputta dan Moggallana sebagai siswa utama. Buddha kembali ke istana Kapilawatu dan menunjukkan mukjizat ganda, lalu mendamaikan perang antara suku Sakya dan suku Kolya. Lalu Anathapindika mendermakan wihara Jetawana. Pada tahun kelima, Buddha menghabiskan musim hujan di Balairu Puncak dekat Wesali. Pada masa ini, Raja Sudodana meninggal dunia dan Ratu Mahapajapati Gotami menjadi bikuni bersama 500 putri lainnya. Pada saat inilah Sangha Bikuni berdiri. Tahun ke-6. Pada tahun ini, ratu dari Raja Bimbisara, Ratu Kema menjadi bikuni, lalu bikuni Kema dan bikuni Upalawana ditunjuk sebagai siswa bikuni utama. Buddha juga menunjukkan mukjizat dan mengajarkan Dhamma di surga Tawatimsa. Tahun ke-7, Buddha mengajar di surga Tawatimsa untuk mengajarkan Dhamma kepada para dewa dan juga Ratu Mahamaya Dewi yang merupakan ibunya. Dhamma yang diajarkan Buddha di sana sekarang dikelompokkan sebagai Abhidhamma yang merupakan Dhamma tingkat lagi. Tahun ke-8. Pada tahun ini, Pangeran Bodhijakumara mengundang Buddha ke istana barunya untuk dharma makan siang. Pangeran Bodhijakumara memiliki pandangan bahwa kesejahteraan hanya dapat diperoleh dengan kesakitan. Buddha lalu meluruskan pandangannya dan ia menyatakan berlindung kepada Triratna sepanjang hidup. Pada tahun ke-9, Buddha menasihatkan kedua orang tua Magandia karena ingin menikahkannya dengan Buddha. Kedua orang tuanya mencapai kesucian sedangkan Magandia dendam kepada Buddha, meminta Buddha dan berniat untuk membunuh salah satu murid Buddha. Pada tahun ini juga terjadi pertengkaran antara dua kelompok biku. Buddha sudah menasihati mereka, namun para biku itu tidak mau mendengarkannya. Buddha pun pergi ke hutan Rakita di desa Parileyaka. Tahun ke-10, Buddha berdiam di hutan Rakita di Parileyaka, dan di sana Buddha ditemani seekor gajah yang sedang menyendiri. Biku Ananda datang menemui Buddha dan mereka pergi ke Sawati. Sesampainya di sana, para biku yang bertengkar sedang saling meminta maaf dan berdamai. Pada suatu hari di tahun ke-11, saat Buddha menerima derma makanan, seorang Brahmana bernama Kasi Barawaja berkata dengan sombong bahwa seharusnya Buddha bekerja untuk mendapatkan makanan, bukan hanya menerima derma makanan saja. Buddha lalu membabarkan dharma kepadanya, dan akhirnya ia menjadi biku dan mencapai kesucian tertinggi. Buddha lalu pergi ke negeri Kuru dan mengajarkan tentang Mahasatipatthana Sutta atau ajaran mengenai meditasi penyadaran. Tahun ke-12, Buddha menerima undangan dari seorang Brahmin di Weranjana untuk melewatkan musim hujan di sana. Saat itu terjadi bencana kelaparan. Buddha dan siswanya hanya memakan makanan yang biasa diberikan kepada Buddha. Tahun ke-13, Buddha berdiam di Batu Cadasalia. Buddha mengalih yakinkan banyak orang-orang besar, diantaranya seorang hartawan bernama Mendaka dan keluarganya, serta seorang panglima bernama Siha. Buddha juga memberikan nasihat kepada putranya, Rahula. Tahun ke-14, Buddha menahbis Rahula menjadi biku di Wihara Jetawana, Sawati. Tahun ke-15,
Buddha berdiam di Taman Nigroda, Kapilawatu, dan pada tahun ini Raja Supabuddha, mertua dari Pangeran Siddhartha, meninggal. Pada tahun ke-16, terdapat raksasa bernama Alawaka yang suka memangsa anak laki-laki di Alawi, termasuk Pangeran Alawi. Buddha pun membabarkan Dharma kepada Alawaka dan pada akhirnya Alawaka berlindung kepada Triratna dan Pangeran Hataka Alawaka menjadi salah satu siswa upasaka utama Buddha dan mencapai kesucian. Pada tahun ke-17, Buddha mengajarkan Sigala Wada Sutta kepada seorang pemuda bernama Sigala di hutan bambu Rajagaha. Sutta ini berisi tentang kewajiban yang harus dijalani. Pada tahun ke-18 dan tahun ke-19, Buddha berdiam di Calia Pabata atau Cadar Cali. Pada tahun ke-20, Buddha berdiam di Veluanarama di dekat Rajagaha. Buddha menetapkan aturan-aturan para jika. Buddha juga menunjuk Biku Ananda menjadi pendamping tetapnya. Buddha juga menemui tabib istana yaitu Jiwaka dan menjadi tabib bagi Buddha dan para biku. Buddha juga menyadarkan pembunuh keji bernama Anggulimala yang kemudian menjadi biku dan mencapai kesucian. Buddha juga meluruskan pandangan Brahmabaka dan Buddha juga menundukkan Raja Naga Nandopananda yang sombong. Pada tahun ke-21 sampai tahun ke-44, Buddha berdiam di Wihara Jetawana dan Wihara Pubarama di Sawati. Buddha mengalihyakinkan banyak makhluk, mengajarkan Dhamma kepada banyak orang. Biku Dewadatta yang iri kepada Buddha melakukan banyak upaya untuk membunuh Buddha, namun segala upayanya sia-sia. Oleh karena itu, Biku Dewadatta meninggal terhisap lumpur. Sebelum ia meninggal, ia mengaku salah dan berjanji untuk berlindung dalam Triratna. Tahun ke-45. Ini adalah tahun terakhir kehidupan Buddha Gautama. Buddha mengalihyakinkan banyak makhluk di antaranya Upali, siswa utama Nigantanata Buddha, seorang pertapa yang cukup terkenal pada masa itu, dan pertapa Subada yang akhirnya menjadi biku terakhir yang ditahbis oleh Buddha. Pada tahun ini, siswa biku utama Buddha, Biku Sariputta dan Biku Moggallana meninggal dunia. Buddha juga didermakan hutan mangga yang kemudian menjadi wihara dari Ambapali. Buddha lalu menerima derma makanan terakhir dari Chunda. Tak lama, Buddha sakit dan parinibbana di Kusinara, di bawah 2 pohon salak kembar. Setelah jasad Buddha diperabungkan, peninggalan Buddha diberikan kepada suku-suku pendukung Dhamma. Nah, seperti itulah materi tentang bagaimana proses pencapaian penerangan sempurna Pangeran Siddhartha Gautama hingga pembabaran roda Dhamma. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya, Sandi Karunia Sugihartana, pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan baik dalam ucapan maupun tutur kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai jumpa.